Di dunia ini, masalah sosial terus bertumbuh. Namun, di tengah-tengah tantangan itu, ada sekelompok orang yang memilih untuk menjadi agen perubahan. Mereka adalah para kewirausahawan sosial. Dengan semangat dan inovasi, mereka menciptakan solusi yang tidak hanya menghasilkan keuntungan, tetapi juga memberdayakan masyarakat. Mulai dari memerangi kemiskinan hingga mengatasi isu lingkungan, kewirausahaan sosial memiliki tujuan untuk memberikan kesempatan bagi mereka yang kurang beruntung dan menciptakan harapan bagi masa depan yang lebih baik. Simbo Cemong Company hadir sebagai salah satu model usaha yang dirancang untuk bisa membantu menyelesaikan masalah sosial. Simbo Cemong Company berdiri dengan beberapa perintis yang siap mengembangkan kewirausahaan sosialnya. Muhammad Isas Mahasin sebagai CEO. Aljana Nadifa yang siap memastikan kelancaran kerja dalam mencapai target yang telah ditentukan. Lingga Ayu Salma sebagai bendahara yang siap memanajemen keuangan perusahaan. Fatima Akbari sebagai manajer pemasaran bertanggung jawab untuk mengembangkan, menerapkan, dan melaksanakan rencana pemasaran untuk perusahaan. Dibantu dengan Dewi Yanti sebagai divisi marketing dan juga Aini Anisatin sebagai divisi produksi. Selanjutnya, yang bertanggung jawab kepada komunitas sasaran ada Istianatul Laila sebagai divisi humas dan juga Hanun Lutfia sebagai divisi media dan jaringan. Memiliki visi misi yang memuat etika bisnis, Simbo Cemong Company selalu mengedepankan kepuasan para pembeli, mengedepankan nilai kejujuran dan kualitas produk yang dihasilkan. Enak. Besok order lagi lah kalau ada tamu. Simbok Cemong Company memiliki visi dan misi yang menjunjung tinggi etika bisnis sosial, yang mana diantaranya menjadi penggerak utama dalam pemberdayaan masyarakat miskin melalui inovasi, pelatihan, dan kemitraan yang berkelanjutan, sehingga terciptanya masyarakat yang mandiri, sejahtera, dan berdaya saing tinggi. Dan misinya adalah yang pertama, memberikan akses permodalan, pelatihan kewirausahaan, dan pendampingan bisnis. Dan yang kedua, menjalankan etika bisnis sosial dengan mengedepankan profesionalitas, kejujuran, sinergitas, dan juga kesalehan sosial. Berikut ini merupakan rahasia pembuatan pisang cemong. Langkah pertama, kita siapkan bahan seperti pisang, gula, kulit lumpia, SKM, minyak, keju, dan coklat. Selain itu, siapkan margarin dan juga tepung terigu. Langkah selanjutnya, kita potong-potong pisang menjadi kecil-kecil. Lalu kita tumbuk untuk mendapatkan tekstur lembut. Step selanjutnya adalah mempersiapkan isi dari pisang cemong. Nyalakan kompor, masukkan bahan-bahan seperti pisang, margarin, gula, tepung. Kemudian aduk sampai merata. Langkah selanjutnya, masukkan susu kental manis yang sudah dilarutkan. Lalu aduk sampai menemukan tekstur yang diinginkan. Tidak lembek, juga tidak memal. Setelah adonan jadi, siapkan kulit lumpia, lalu kita gulung. Masukkan adonan ke dalam kulit lumpia. Goreng pisang cemong di api yang sedang sampai berwarna kecoklatan. Angkat pisang cemong yang sudah matang, lalu tiriskan. Langkah terakhir, pisang cemong bisa di-packing. Kasih topping sesuai pesanan.
pisang cemong, crispy di luar, lembut di dalam. Coklatnya bikin cemong-cemong. Order sekarang. Selanjutnya, mari kita bahas analisis KUMS dari pisang cemong. Dimulai dari ukuran, warna, dan manfaat dari pisang cemong. Selanjutnya ada komposisi produk, bagian produk, bentuk produk, dan nama produk pisang cemong. Selanjutnya, Simbok Cemong Company memiliki manajemen resiko yang terbagi menjadi dua. Yang pertama ada resiko murni, seperti kerusakan pada bahan dasar, kecelakaan kerja, dan bencana alam. Yang kedua ada resiko spekulatif. Resiko spekulatif yaitu ada realita harga barang dasar yang mudah berubah. Yang kedua ada kerusakan barang di ekspedisi. Yang ketiga ada barang yang dijual tidak laku atau sepi minat. Dan yang keempat persaingan pasar yang tinggi. Selanjutnya adalah gambaran pengkondisian awal modal usaha, yaitu meliputi berapa nominalnya, dari mana perolehannya, dan bagaimana cara pengelolaannya. Jadi, PT Simbok Cemong membutuhkan modal usaha sebesar Rp300.000 untuk memulai usaha yang akan digunakan untuk membeli bahan-bahan terkait kegiatan produksi pisang cemong. Dari uang Rp300.000 tersebut diperoleh dari anggota PT Simbok Cemong yang berinvestasi sebesar Rp40.000 per anggota, yang mana jika dikumpulkan kami mendapatkan uang sebesar Rp320.000. Berikut rincian pengeluaran untuk modal sekali produksi pisang cemong. Selanjutnya, dalam menentukan harga jual, kami menghitung HPP, yaitu total biaya produksi dibagi jumlah barang yang dihasilkan ditambah HPP dikali 30%. Jadi, total harga jual kami per satu box pisang cemong seharga Rp9.750 yang kami bulatkan menjadi Rp10.000. Jadi, jika kita melakukan penjualan setiap hari, maka dalam satu bulan kita akan mendapatkan profit sebesar Rp12 juta dan dalam satu tahun kita akan mendapatkan profit sebesar Rp144 juta. Tidak hanya berfokus pada keuntungan, Simbok Cemong Company selalu berkomitmen untuk bisa membantu menyelesaikan permasalahan sosial di masyarakat. Perjalanan ini membawa kami ke Kelurahan Sugoreyoso, Kapanewon, Pleret, Bantul, Yogyakarta. Rute perjalanan dari UIN Sunan Kalijaga menuju Sugoreyoso memakan waktu sekitar 27 menit. Melewati pertigaan UIN, belok kanan. Terus lurus sampai flyover Janti, belok kanan. Ketika sampai di perempatan setelah PT Suradi Sejahtera, belok kiri. Terus lurus hingga kita sampai di Kelurahan Sugoreyoso. Mayoritas penduduk di Sugoreyoso bekerja sebagai peternak, petani, dan juga pedagang. Di sini pun mungkin Mbak, tapi yang paling dominan itu pedagang. Jadi kami itu peternak sekali itu pedagang, tapi kebanyakan paling banyak itu pedagang. Jadi kita itu pedagang daging, terutama daging sapi, daging ayam. Nah di sini itu memang kemarin itu setelah ada pandemi itu muncul yang namanya miskin ekstrim. Jadi ada yang kemarin sempat berjaya, kemudian karena adanya pandemi itu kemudian jatuh miskin itu ada. Ibu Nuryati merupakan salah satu masyarakat yang mendapatkan bantuan PKH dan bersedia menjadi komunitas sasaran kami. Ibu Nuryati merupakan seorang janda, suaminya meninggal 6 tahun yang lalu. Ibu Nuryati memiliki 3 orang anak, 2 laki-laki dan 1 perempuan. Untuk memenuhi kebutuhan dapur dan anak-anaknya, Ibu Nuryati memiliki usaha kecil, yaitu berjualan bubur sumsum dan siomay keliling.
Selain Bu Nuryati, warga yang bersedia menjadi komunitas sasaran kami yaitu Bu Ginarti. Ibu Ginarti tinggal dengan 3 orang anaknya, menantu, dan juga cucunya. Untuk membantu suaminya memenuhi kebutuhan dapur, Ibu Ginarti berjualan sempol dan juga jamu yang ia ambil dari orang. Alasan kami akhirnya memilih Bu Ginarti dan Bu Nuryati sebagai komunitas sasaran adalah semangat juang dan rasa ingin bangkit yang besar. Sehingga hal itu sesuai dengan kriteria komunitas sasaran kami. Tumbuh rasa semangat dalam misi sosial, Simbok Cemong Company melakukan perencanaan dan juga strategi dalam upaya penyelesaian masalah sosial. Setelah melihat profil dari komunitas sasaran, langkah selanjutnya adalah mengatur strategi dan membuat perencanaan untuk penyelesaian permasalahan sosial. Langkah pertama adalah melihat diagram Pareto. Berikut ini adalah diagram Pareto dari komunitas sasaran kita yang menunjukkan penyebab permasalahan utama. Nah, setelah membuat diagram Pareto, maka dapat disimpulkan bahwa pohon masalah dari komunitas sasaran kami adalah sebagai berikut. Dari pohon masalah tersebut dapat dilihat bahwa permasalahan utama yang dialami oleh komunitas sasaran kami adalah pendapatannya rendah. Pendapatannya rendah diakibatkan oleh 2 hal. Yang pertama adalah persaingan yang ketat, sedangkan yang kedua adalah pemasaran yang kurang luas. Persaingan yang ketat disebabkan karena banyak penjual yang menjual produk yang sama, sedangkan pemasaran yang kurang luas disebabkan karena cara penjualan yang monoton. Selanjutnya adalah pohon tujuan. Setelah tadi kita berhasil mengidentifikasi pokok masalah utama yang berdampak pada komunitas sasaran kami juga berhasil menentukan tujuan utama kelompok kami. Nah, untuk tujuan kelompok kami adalah penjualan yang naik. Nah, penjualan yang naik ini ada 2 output. Yang pertama adalah pemasaran yang lebih luas, kemudian juga dapat bersaing dengan daya saing yang lebih tinggi. Pemasaran yang luas ini kami juga memiliki upaya untuk melakukannya. Yang pertama adalah kami bekerja sama dengan toko-toko frozen food yang dapat menampung produk-produk dari komunitas sasaran. Kemudian kami juga memberikan pengetahuan tentang sistem bagaimana cara untuk meningkatkan penjualan. Kemudian kami juga memberikan penyadaran untuk lebih maju dan juga percaya diri akan produk mereka agar mereka semangat untuk terus maju dalam memasarkan produk mereka. Nah, kemudian yang kedua adalah dapat bersaing dengan daya saing yang lebih tinggi. Nah, bagaimana caranya? Kami memberikan inovasi atau ide untuk memberikan ciri khas yang berbeda antara produk dari komunitas sasaran kami dengan produk kompetitor lain agar lebih bersaing di pasaran. Kemudian kami juga memberikan pelatihan alat vakum atau frozen agar pemasaran juga lebih luas dan juga lebih tahan lama untuk produk yang kita pasarkan agar juga lebih luas dalam pemasarannya. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai tipe model kewirausahaan sosial. Tipe model yang kita pakai adalah model 3 atau model terpisah, yang mana kegiatan ekonomi wirausaha sosial berbeda dengan kegiatan ekonomi komunitas sasaran, yang lebih tepatnya dapat dilihat pada gambar berikut. Setelah komunitas sasaran mendapatkan profit dari hasil penjualannya, komunitas sasaran memberikan laporan secara berkala kepada perusahaan sosial atau PT Simbok Cemong. Laporan berkala tersebut yakni berupa laporan perkembangan penjualan dan juga laporan apabila ada kerusakan barang, yang mana laporan tersebut dilakukan setiap 1 bulan 1 kali. Setelah kita lihat diagram Pareto, pohon masalah, pohon tujuan, dan analisis sosial, selanjutnya kita menyusun timeline sebagai berikut. Dari analisis SMART yang sudah dilakukan, maka memunculkan asumsi. Yang pertama, jualan laris dan banyak diminati pembeli. Yang kedua, komunitas penerima manfaat bersedia untuk dilatih. Dan yang ketiga, komunitas penerima manfaat mendapatkan pendapatan yang meningkat.
mengucapkan terima kasih banyak atas pemberian ini. Semoga pemberian ini sangat bermanfaat bagi keluarga kami. Terima kasih. Terima kasih ya, saya sudah dibantu vakum untuk mengembangkan usaha saya. Semoga ke depan usaha saya semakin maju, semakin lancar. Terima kasih banyak, semoga bermanfaat sekali. Terima kasih. Berusaha, seenggaknya berusaha kan.